Halo guys, masih bersama Edi Lesti Channel. Ini masih di hari keempat kami berada di Bali. Setelah tadi pagi mampir berbelanja oleh-oleh khas Bali, sekarang kita melanjutkan perjalanan menuju ke destinasi berikutnya, yaitu Pura Tanah Lot. Pura Tanah Lot terletak di pesisir pantai Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, kurang lebih 25 km dari kota Denpasar. Berkunjung ke Pura Tanah Lot lebih nyaman menggunakan kendaraan pribadi, transportasi online, atau sewa kendaraan, mengingat terbatasnya transportasi umum di Bali. Dan kami sendiri hari ini masih menggunakan jasa Bli Sangtu. Bli Sangtu adalah driver mobil yang kami sewa selama berada di Bali mulai hari kedua sampai hari keempat ini. Orangnya sangat baik, ramah, dan komunikatif, sehingga banyak informasi yang kami dapatkan ketika mengunjungi destinasi wisata yang kami datangi. Kami sudah sampai di Tanah Lot, tapi karena sudah jam makan siang, jadi kami makan siang dulu. Restoran apa ini? Ayo kita cari tahu. Ternyata nama restoran ini The Jukung Resto dan Bar Tanah Lot. Ayo kita ke sana. Ternyata namanya Jukung karena di sini banyak jukung-jukungnya tuh. Tempat ini mengusung konsep dusun nelayan dengan 32 jukung atau perahu tradisional Bali yang dikreasikan menjadi area makan, menghadirkan suasana otentik dan unik. Sekarang kita lagi duduk di kursi dan meja yang berbentuk jukung. Dan luar biasanya lagi, belakang kita itu Tanah Lot, guys. Di sebelah sana juga hamparan bebatuan karang itu membentuk gugusan yang luar biasa indah. The Jukung Resto ini terletak di sisi barat Pura Tanah Lot. Restoran ini berdiri di atas tebing sekitar 9 meter di atas permukaan Samudra Hindia. Pemandangan laut lepas dan deburan ombaknya terdengar sangat jelas dari restoran. Suasananya tenang dan romantis, cocok untuk dinner pasangan maupun gathering bersama teman dan keluarga. Untuk menu dan harga, fokus utama menu seafood bakar ala Bali, termasuk lobster, ikan laut segar, lengkap dengan minuman seperti koktail, mocktail, bir, dan wine. Beberapa paket makanan dijual mulai sekitar 221.000, termasuk menu seafood dan akses ke garden area. Halo guys, sekarang kita lagi bersama Bli yang mengantar kami ke wisata-wisata. Siapa namanya Bli? Sama saya Sangtu, Bali driver. Apakah setiap hari mengantar tamu? Kadang-kadang bisa tiap hari, tergantung tingkat hunian dari tamu yang datang ke Bali. Kadang bisa
Kadang bisa seminggu, nggak ada, kadang sebulan, tergantung gini. Apakah pernah mengantar tamu orang bule? Itu basic sering karena babi ya mengantar tamu semua dari segala penjuru, dari Amerika, dari bule, dari domestik, dari semua yang datang ke Bali sudah pernah beli antar. Apa suka dan dukanya bekerja di Bali? Kalau dibilang sukanya ya ini kita bisa ketemu dengan banyak orang. Terus kita kalau ada tamu kita mendapatkan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari, untuk adat kita ada di Bali. Dan sukanya ya kadang-kadang seperti karena kita daerah wisata di Bali, ada bom seperti dulu, ada COVID, tidak ada tamu jadinya bersedih kita semua di Bali. Yang mudah-mudahan tidak terjadi lagi seperti dulu itu. Kalau ingin menghubungi dan minta antar, menghubungi kemana? Beli ada nomor WhatsApp. Nah, jadi nomor WhatsApp-nya bisa dihubungi nomor WA di 087 860 315 545. Nanti siapapun yang datang, beli siap antar kemanapun yang di wisata di Bali. Oke, terima kasih banyak ya Bli sudah mengantar kami dan sudah banyak membantu kami selama di Bali. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi kalau ke Bali. Sehat-sehat terus. Setelah merasa kenyang, makan dan menikmati suasana romantis di Dejukung Resto, kami pun melanjutkan perjalanan untuk mengeksplor lebih dekat Pura Tanah Lot. Kawasan Tanah Lot terdapat 7 pura, yaitu Pura Tanah Lot, Pura Penataran, Pura Penyawang, Pura Batu Bolong, Pura Enjung Galuh, Pura Jero Kandang, dan Pura Pakendungan. Nah guys, ini namanya Pura Batu Bolong karena di dalam situ ada karang yang bolong. Yuk kita lihat. Nah itu ada puranya dan kita bisa ngelihat ada orang yang lagi ibadah. Pura Batu Bolong adalah pura yang berada di atas batu karang menjorok ke laut dengan lubang di bawahnya. Pemandangannya bagus banget dari sini guys. Pura ini berfungsi sebagai tempat pemujaan laut dan sering digunakan saat upacara tertentu seperti melasti. Sekarang kita lebih mendekat ke Pura Tanah Lot. Setelah mengabadikan momen dengan berfoto berlatar belakang karang bolong, kami terus melangkah menuju ke arah Pura Tanah Lot dan pemandangannya nampak semakin indah. Deburan ombak yang menghantam karang terdengar lebih jelas saat siang, berpadu dengan cahaya matahari yang memantul di permukaan air, membawa rasa damai ke relung jiwa. Semakin dekat ke Pura Tanah Lot, terlihat pengunjung sudah mulai ramai. Bukan hanya pengunjung, di sini juga bisa kita jumpai penjual oleh-oleh, aksesoris, jasa foto, dan lain-lain. Keindahan Pulau Bali tidak ada habisnya. Tidak salah kalau pulau ini dijuluki Pulau Dewata. Kalau ini namanya Pura Enjung Galuh, yaitu pura yang digunakan untuk pemujaan Dewi Sri sebagai simbol kesuburan dan kemakmuran. Nah,
itu dia guys, Pura Tanah Lotnya yang menjadi ikon dan wisata nomor 1 di Bali. Sebagai kenang-kenangan, kami membeli oleh-oleh dari ibu penjual ini. Lumayan untuk dibagikan kepada orang-orang terdekat. Tanah Lot tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga terkenal karena keindahan alamnya yang khas dan menawan, yang menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara. Tanah Lot memiliki makna spiritual yang dalam bagi umat Hindu Bali. Pura ini melambangkan perlindungan dan pemisahan dari dunia luar, menjaga kesucian pura itu sendiri. Seiring waktu, Tanah Lot menjadi salah satu pura laut yang paling penting bagi umat Hindu di Bali dan menjadi daya tarik wisata yang populer. Nah ini guys jalan untuk menuju ke Pura Tanah Lotnya, tapi karena hari ini airnya lagi pasang jadi belum boleh. Ini namanya Pura Penataran, ini tempat yang paling bagus kalau mau lihat sunset di Tanah Lot. Pura Penataran adalah pura yang paling banyak dikunjungi ketika Pura Tanah Lot tidak dapat diakses akibat air pasang. Sehingga tidak heran jika saat ini tampak ramai oleh pengunjung. Nah itu Tanah Lotnya guys, kalau dilihat di tempat yang lebih dekat. Dari Pura Penataran, kami lanjut ke arah bagian atas ke salah satu kafe yang ada di sini, yaitu Sunset Cafe. Nah, ini kafe yang berada di dekat Pura Tanah Lot. Banyak pilihan kafe dan restoran di sepanjang boardwalk dan tebing sekitar, menawarkan area duduk outdoor dengan pemandangan langsung ke pura dan laut. Menu yang ditawarkan kafe dan restoran di sekitar Tanah Lot umumnya beragam, mulai dari makanan khas Indonesia hingga pilihan internasional seperti pasta, burger, dan seafood. Kita sudah selesai di Pura Tanah Lot. Yes, sir. Jadi sekarang kita mau balik ke mobil lagi. Di sekitar Tanah Lot ini banyak dijual kerajinan dan juga cenderamata, juga oleh-oleh.
Kami tidak sampai sore di Tanah Lot karena masih ada satu destinasi yang harus kami datangi hari ini, yaitu Pantai Canggu. Pantai Canggu adalah sebuah desa sekaligus pantai yang terletak di pesisir selatan Bali, tepatnya di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Pantai Canggu telah menjadi destinasi wisata yang populer dalam beberapa tahun terakhir. Dikenal dengan suasananya yang tenang, pantai yang indah, dan budaya hipster yang unik. Nah, sekarang kita sudah berada di Pantai Canggu. Pantai ini terkenal dengan pasir hitamnya, ombak yang cocok untuk berselancar, serta suasana yang santai dan bohemian, menjadikannya tujuan wisata yang populer di Bali. Merupakan pantai utama di desa pesisir Canggu yang membentang sepanjang lebih dari 2 km. Terkenal dengan ombaknya yang konsisten, menjadikannya tempat favorit bagi para peselancar, baik pemula maupun profesional. Ini namanya Como Beach Club. Terdapat berbagai pilihan tempat makan, bar, dan kafe yang berjajar di sepanjang pantai. Banyak di antaranya menawarkan tempat duduk dengan pemandangan laut. Kami pun mencoba turun ke tepi pantai untuk merasakan kehangatan pasir Pantai Canggu yang terlihat coklat kehitaman. Menikmati keindahan Pantai Canggu sambil berjalan di sepanjang pasirnya memberi rasa damai yang sulit dijelaskan. Pemandangan laut lepas di Pantai Canggu menawarkan ketenangan, cocok untuk melepas penat dan menikmati momen tanpa terburu-buru. Suasana di Pantai Canggu begitu menyegarkan, dengan hamparan pasir gelap, langit biru, dan deburan ombak yang menghipnotis. Sudah puas mengeksplor Pantai Canggu, kami pun beranjak pulang. Di sepanjang perjalanan terlihat bule-bule yang semakin sore semakin ramai untuk melihat sunset dan bersantai di pantai. Pulang dari seharian itu rasanya lelah tapi puas. Badan capek tapi hati senang. Meski hari terasa panjang, perjalanan hari ini meninggalkan kesan yang hangat saat akhirnya pulang. Perjalanan pulang dipenuhi rasa tenang, seperti membawa pulang sisa-sisa kebahagiaan dari hari yang penuh cerita. Kami pulang dengan tubuh yang mungkin letih, tapi kepala dipenuhi kenangan yang menyenangkan.
Ada rasa syukur dan lega saat akhirnya pulang, setelah seharian menikmati tempat-tempat yang menyegarkan pikiran. Hari ini ditutup dengan senyum kecil dalam hati, lelah, tapi semua yang dilalui terasa layak. Kita sudah sampai di Hotel Neo. Hari ini kita ganti hotel. Suasana di dalam Hotel Neo Legian terasa modern dan minimalis, dengan dominasi warna netral, pencahayaan hangat, serta desain yang simpel tapi nyaman. Area kolam menjadi pusat suasana sosial, dikelilingi kursi santai dan tanaman hijau, menciptakan atmosfer rileks khas hotel-hotel tropis. Restoran dan area sarapan dirancang semi-outdoor, memberikan kesan santai dengan aliran udara alami dan pemandangan langsung ke kolam renang. Ini kamarnya 222 dan 223. Ayo kita masuk ke dalamnya. Ada TV, ada meja, ada kasur, dan bagusnya view-nya langsung ke kolam renang, guys. Sampai di sini dulu ya guys perjalanan kali ini. Sampai jumpa di perjalanan seru berikutnya. See you guys.